Episode 2381. 1 hari, 10 hari, 100 hari. Waktu berlalu, Xiao Yan tidak tahu sudah berapa lama berlalu, satu-satunya hal yang jelas adalah kekuatan jiwa di tubuhnya terus meningkat. Di atas permukaan air Danau Tianqi, Xiao Yan duduk dengan tenang bersila, dikelilingi oleh api berkaca-kaca, dan dikelilingi oleh kekuatan kuning yang aneh. Kekuatan kuning milik kekacauan. Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa ada kekuatan paling misterius di dunia luas di Yaoqi Tianqi, faktor kekacauan ini terlalu lemah, dan Xiao Yan tidak bisa belajar menerimanya untuk digunakan sendiri. Namun, meskipun hal ini cukup disesalkan, saya khawatir tidak ada yang bisa menyentuh istana spiritual di bawah perlindungan kekuatan kekacauan. Bahkan beberapa orang kuat yang menggunakan kekuatan jiwa untuk menyerang musuh, dalam menghadapi kekuatan kekacauan, serangan itu tidak ada gunanya. Tubuh Xiao Yan terpantul di permukaan Danau Tianqi, tetapi saat ini, tubuh Xiao Yan hampir transparan. Jelas sekali, dia ingin menerobos dari tahap akhir, Huayuan, ke setengah langkah, perjalanan spiritual, dan ada beberapa hal yang membosankan. Kekuatan jiwa di dalam tubuh melonjak, dan tidak butuh waktu lama untuk menjadi tenang. Xiao Yan membuka matanya sedikit, dan cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya, menyatu menuju puncak Tianqi. Fluktuasi langit dan bumi yang mengerikan menyapu seperti badai luar angkasa yang menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, langit Tianqi yang semula berangin dan cerah, tertutup rapat oleh awan gelap di puncaknya. Di antara awan gelap, guntur tersebar di mana-mana, dan guntur yang sangat dahsyat mulai menari. Batas kenaikan dewa, apakah kamu masih ingin melampaui kesengsaraan? Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan keraguan, dan segera mengangkat kepalanya dengan mata cerah. Badai luar angkasa yang muncul di puncak kehampaan datang bersamaan dengan awan petir, dan fluktuasi di dalamnya tampaknya hanya ditujukan pada kekuatan jiwa. Apakah itu batas kenaikan abadi atau peringkat reinkarnasi? Semuanya berada di puncak dunia ini. Untuk menjaga ketertiban, langit dan bumi secara alami akan menjatuhkan kekuatan guntur dan hukuman. Ledakan, badai luar angkasa semakin intensif, dan dengan awan gelap tertutup, seekor ular guntur hitam pekat merangkak ke langit, menatap Xiao Yan dengan mata galak, dan semburan desahan muncul dari dalam hatinya. Serangan jiwa, tubuh Xiao Yan perlahan naik dengan fluktuasi misterius yang tak terhitung jumlahnya, istana spiritual melonjak, dan kekuatan jiwa yang besar melambai seperti lautan. Ayo, mengepalkan tinjunya, dia diberkati dengan api berwarna kaca dan kekuatan jiwa di sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya dikosongkan, dan diledakkan ke arah ular guntur yang siap terbang ke atas langit. Terobosan, ular guntur menelan surat ular itu, dan matanya penuh dengan ketidakpedulian dan penghinaan, lalu dia memutar tubuh besarnya, mendorong semburan badai luar angkasa dan busur petir yang menyesakkan, seolah-olah kematian datang dan berayun ke bawah. Retakan, namun pemandangan aneh muncul di saat berikutnya. Saat ular guntur turun dengan posturnya yang ke atas, puncak dari 16 puncak tiba-tiba mulai dihiasi dengan semburan gelombang kuning. Pada saat yang sama, 16 sinar cahaya melintas di seluruh dunia, dan tersebar dan berkumpul dari 16 puncak. Ternyata formasi kuning misterius terbentuk di atas Tianqi. Puff, formasi kuningnya cemerlang, seperti rumah dewa sungguhan, dan awan petir serta badai luar angkasa di atas langit menghilang sesuka hati. Petik 2. Petik 2. Setelah menghadapi pemandangan ini, seluruh Tianqi sekarang menjadi sunyi, tetapi di dalam gua di belakang air terjun puncak utama, sepertinya ada nafas yang perlahan bangkit. Wah, Xiao Yan melihat pemandangan di depannya dan merasa sedikit terkejut. Jelas sekali, apa yang disebut Yaoqi Tianqi terlalu dipertahankan. Jika bukan karena bantuan Yao Ling, saya khawatir dia benar-benar tidak akan bisa masuk ke sini. Kekuatan jiwa yang tak terlihat mulai bergetar. Meskipun istana spiritual lantai 7 hanya terisi, itu sudah cukup bagi Xiao Yan. Kekuatan jiwa dari batas kenaikan abadi setengah langkah telah mampu membiaskan sebagian besar surga Taiksu dalam pikirannya. Batas kenaikan abadi benar-benar luar biasa. Jika saya bekerja dengan beberapa keterampilan bertarung jiwa, sekarang saya hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwa saya untuk menjadi tak terkalahkan dalam pertempuran melawan pembangkit tenaga listrik peringkat 3 reinkarnasi yang sebenarnya. Xiao Yan melihat ke-16 puncak dengan sedikit kegembiraan, tapi dia kagum. Jika kekuatan jiwa Xiao Yan di akhir dinasti Yuan dapat membuat Xiao Yan hampir tak terkalahkan di level yang sama, maka kekuatan jiwa dari batas kenaikan abadi sekali lagi membuat Xiao Yan memenuhi syarat untuk pertempuran lintas level. Perbedaan antara keduanya tampaknya lemah, namun perbedaannya sangat besar. Jika itu masalahnya, sudah waktunya untuk pergi. Xiao Yan menundukkan kepalanya sedikit, dan segera merasakan keinginan, kekuatan jiwa yang agung menyebar seperti air pasang, mencerminkan seluruh Tianqi, dan bahkan seluruh negeri dongeng Danau Giok dalam pikirannya. Seluruh negeri ajaib Yaoqi tampaknya tidak cukup untuk menyebarkan kekuatan jiwa Xiao Yan, dan kekuatan jiwa seperti jurang tak berujung, terus terbang. Sepanjang jalan, samar-samar aku merasakan aura samar di negeri dongeng Yaoqi, aura yang bahkan tidak dimiliki oleh para tetua peri api. Menurutku dia juga yang terkuat di negeri dongeng Yaoqi, Nyonya Yaoqi. Pengembaraan jiwa masih belum berhenti, perlahan menuju ruang di luar kolam giok, negeri ajaib Penglai, Taiksu Tian hampir tidak bisa menyebar. Retakan, tepat ketika Xiao Yan mengagumi luasnya 3 hari di pusat dunia peri, energi gelap tersembunyi di suatu tempat di dunia peri, dan sensasi terbakar dan menyengat yang kuat membuat Xiao Yan merasakan kekuatan jiwa sedikit bergetar.
Kekuatan macam apa ini? Xiao Yan segera duduk bersila di kehampaan, memejamkan mata dan membenamkan dirinya, mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar, diam-diam tenggelam ke dalam celah gelap itu, dan mengalir ke dunia tak dikenal itu. Inilah negeri dongeng, yang dipuji oleh dunia sebagai keberadaan seperti negeri dongeng. Mengapa ada atmosfer jahat yang aneh dan licik? Setelah masuk ke dalam celah gelap, seseorang dapat melihat ruang memori yang terdistorsi dan ilusi. Ada celah cahaya putih di dalamnya. Di sebelah bukaan cahaya ada 10 hantu yang telah dipelajari Xiao Yan dan yang lainnya dari saluran luar angkasa sebelumnya, peti mati. Hanya saja mulut cahaya sepertinya terhubung ke suatu dunia yang sangat misterius, dan 10 peti mati yang menakutkan juga membentuk formasi yang sangat jahat dan kompleks, seolah-olah menekan dan memenjarakan mulut cahaya. Ternyata 10 peti mati jahat ini sebenarnya digunakan untuk menutup pintu masuk ke pusat dunia peri. Jika pusat dunia abadi disegel, lalu bukankah mungkin untuk hidup di bawah perlindungan pusat dunia abadi selama 3 hari terakhir? Setelah sisanya, berdasarkan persepsi dan pengalaman Xiao Yan, sangat mudah untuk menyimpulkan pemandangan di depannya, kengerian yang mengerikan memenuhi hati Xiao Yan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ada musuh. Sebelum Xiao Yan bisa melakukan apapun, gelombang besar energi dalam kehampaan gelap tiba-tiba menghantam kelompok cahaya jiwa Xiao Yan. Kelompok cahaya jiwa Xiao Yan menyusut dengan hebat, dan kemudian menjadi waspada. Lihat-lihat. Kekuatan jiwa dari dunia abadi, saya tidak tahu yang mana yang maha kuasa di dunia abadi. Bunda Yaoqi, Tuan Istana Dewa Bulan, Tuan Istana Huasen. Suara suram terdengar, dan segera di dalam kehampaan ini, bayangan hitam burung gagak yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri. Nafas semacam itu sangatlah jahat, namun Xiao Yan sudah tidak asing lagi, karena nafas dari sumber suara ini sebenarnya adalah kebalikan dari iblis cahaya yang ia temui di dunia hantu di masa lalu. Episode 2382. 4. Suara suram yang tiba-tiba dan serangan jiwa yang besar membuat kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar ke kehampaan dan langsung terdistorsi. Wong Bas. Kekuatan jiwa dibombardir dengan keras oleh beberapa monster jahat, dan rasa pusing yang hebat melanda, menyebabkan jiwa Xiao Yan yang tersebar beriak dengan keras. Siapa itu? Siapa yang sebenarnya mendambakan pusat dunia peri? Kekuatan jiwa berjuang untuk melawan kekuatan aneh, dan segera menjadi sedikit lemah, mencoba melarikan diri dari celah kehampaan. Pusat alam abadi adalah puncak dari seluruh alam abadi. Xiao Yan percaya bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik di peringkat reinkarnasi kelima, dan bahkan di peringkat reinkarnasi keenam. Kekuatan jahat ini sebenarnya menekan dan menutup pintu masuk ke pusat dunia abadi. Apa tujuan mereka? Kecepatan reaksi Xiao Yan sangat cepat, namun bahkan dengan kekuatan jiwanya saat ini, saat menghadapi musuh yang menyerangnya, masih ada rasa ketidakberdayaan yang muncul. Tampaknya di bawah kekuatan jahat itu, kekuatannya sendiri seperti seekor semut. Kecil. Namun meski begitu, dengan indera penciuman Xiao Yan yang tajam, dia masih merasakan sesuatu yang lain darinya. Bayangan hitam yang menyerang dirinya sendiri, meskipun kekuatan jiwanya belum melangkah ke alam kenaikan abadi, itu juga merupakan tahap akhir asli dari alam Yuan-Yuan, dan aura itu sangat familiar bagi Xiao Yan. Di depan 10 peti mati suram yang digunakan untuk menutup pintu masuk ke dunia abadi dan sekelompok sosok aneh, terdapat suasana ras jahat asing yang luar biasa kuat. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan identitas mereka, mungkin hanya ada 2 hal yang dapat membuat Xiao Yan merasa begitu sulit. Di antara ras jahat asing, pangkat Raja Merah, atau beberapa pangkat Dewa Jahat. Wong Bas, biarkan kekuatan jiwa Xiao Yan di batas kenaikan abadi setengah langkah sekarang, di bawah serangan kekuatan aneh itu, dengan cepat mundur hanya dalam beberapa napas, dan saya khawatir itu akan benar-benar rusak dalam waktu dekat. Berlari. Setelah menghela nafas, penyelidikan tidak membuahkan hasil, Xiao Yan tidak menoleh dan melarikan diri menuju celah kehampaan. Ingin menyabotase rencana dewa, ini tidak semudah itu. Segel Dewa Jahat, kutukan kegelapan. Saat kekuatan jiwa Xiao Yan dengan cepat mundur, bayangan misterius itu meraung, dan seekor gagak yang gelap dan rumit tiba-tiba terbang dengan tenang di dalam bayangan, dan langsung dicap ke dalam kekuatan jiwa Xiao Yan yang melarikan diri. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu mengungkap rahasianya, cepatlah. Setelah melakukan semua ini, Hei Ying baru saja mencibir, bekerja sama dengan 10 peti mati yang suram, dan melepaskan kekuatan jahat yang tak tertandingi untuk menutup mulut cahaya redup di depannya. Adapun apa yang terjadi di dalam pusat dunia peri, mengapa tidak ada yang menemukannya, tidak diketahui. Setelah sekian lama, suasana kembali sunyi di sini. Di sisi lain, Xiao Yan tiba-tiba menghirup udara keruh, dan duduk bersila di kehampaan Tianqi, terengah-engah. Kekuatan pria tadi jelas bukan sesuatu yang bisa dia atasi. Pengurungan antara langit dan bumi tiba-tiba tersentuh sedikit, tetapi dengan perlindungan Danau Giok Tianqi, setelah beristirahat, menjadi tenang, tetapi hati Xiao Yan masih bergetar, dan bahkan kekuatan jiwanya didorong dengan kuat, keringat dingin dan ketakutan tidak ada, terpengaruh. Kontrol muncul. Kutukan kegelapan, apa itu? Sepertinya kamu harus pergi dari sini secepat mungkin dan memberitahu kepada orang-orang di negeri dongeng. Xiao Yan melihat ke dalam tubuh, hanya untuk menemukan ada seekor burung gagak yang bercokol di istana spiritual. Tidak peduli apakah Xiao Yan menggunakan kekuatan api suci atau kekuatan lain, dia tidak bisa tidak menghancurkan dan mengusir, yang sangat aneh. Katakan, kepada orang-orang di negeri dongeng. Petik 2 tanda tanya petik 2.
Setelah beberapa saat, ketika Xiaoyan sadar kembali, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyebutkan kata-kata tidak jelas itu sama sekali. Tampaknya apa yang disebut kutukan kegelapan ini tidak memiliki efek mematikan yang berarti, karena tujuannya hanya untuk membatasi paparan Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan sepertinya telah diberi larangan kata sandi, dan dia sama sekali tidak dapat menyentuh kata-kata apapun yang terkait dengan berita itu, bahkan jika itu hanya spekulasi dan penyebutan, itu tidak akan berhasil. Siapa kamu? Kenapa kamu membobol area terlarang di Yaochi Wonderland? Katakan padaku dari mana asalmu, kalau tidak. Tepat ketika Xiaoyan dibingungkan oleh kutukan kegelapan, di balik air terjun puncak utama, sesosok tubuh anggun muncul dengan menakutkan, dan pedang giok yang terbuat dari batu bulan menunjuk langsung ke arah Xiaoyan. Wanita itu mengenakan gaun putih, dan di roknya ada bulan cerah yang sangat mempesona, dan 3.000 sutra biru bergoyang sesuka hati, yang cukup menarik. Namun, ada pita halus yang tergantung di mata wanita ini. Pita itu dengan lembut menutupi matanya, dan matanya dipenuhi cahaya putih, seperti kebutaan. Telah menemukan, wajah Xiaoyan pucat, sudah terlambat untuk memikirkan kutukan kegelapan, jadi dia hanya bisa fokus pada wanita di depannya. Aura di tubuh wanita ini sangatlah aneh, namun sebagian besar berpola seperti bulan, dan meskipun lemah, wanita ini memang memiliki aura yang membuat Xiaoyan agak familiar, namun Xiaoyan sedang memikirkan kutukan kegelapan, hal-hal, dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Meskipun wanita Qianying di depannya hanya kekuatan peringkat reinkarnasi pertama, dia bisa merasakan banyak tekanan dengan peringkat reinkarnasi kedua saat ini, dan meskipun mata yang ditutupi pita itu buta, itu membuat Xiaoyan merasakannya, itu tidak perlu, tekanan tirani. Orang-orang dari Istana Dewa Bulan. Xiaoyan menyipitkan matanya, dan semburan api berwarna kaca mulai muncul di sekujur tubuhnya. Di seluruh Tianqi, karena Xiaoyan mulai mengaktifkan kekuatan sumber api suci, dan karena suhu yang sangat panas, jejak udara panas meresap dari kehampaan langit dan bumi, dan ternyata bongkahan ini Tianqi, yang seperti negeri dongeng di bumi, menguap sedikit terdistorsi dan terdistorsi, ilusi. Pembangkit tenaga listrik dengan atribut api. Tunggu aku menangkapmu dan mengirimmu ke Yaochi Wonderland untuk meminta maaf. Diam-diam membobol area terlarang di Yaochi Wonderland adalah kejahatan besar. Wanita itu mengayunkan sutra biru yang menutupi dahinya sesuka hati, dan berbalik perlahan, tanda seon yang tampak kesurupan di antara alisnya, perlahan bersinar dengan aura kuno. Mustahil, apakah kamu melakukan kesalahan? Kamu benar-benar menggunakan senjata suci segera setelah kamu memulainya. Saat melihat pedang giok dengan pola bulan di antara alis Qianying diam-diam jatuh di lengan di dalam tubuh telah tenang, tetapi penguasa para dewa sedikit gelisah, dan emosi yang mudah tersinggung ditransmisikan, dan tiba-tiba Xiaoyan juga mengetahui bahwa kombinasi pola bulan dan pedang giok adalah senjata ilahi. Zuchi sepertinya mengaum. Sebagai artefak peringkat tertinggi kedua di dunia manusia, keagungan tidak mudah untuk dipertanyakan oleh artefak peringkat rendah seperti itu. Di bawah bulan, duel. Wanita itu menunjuk ke tempat Xiaoyan dengan pedang bulan kaki di tangannya, dan tiba-tiba galaksi itu jatuh. Bulan cerah menggantung di langit, dan tanah tampak ilusi seperti cermin yang memantulkan bulan cerah malaikat, dan bahkan bulan aneh pun menyebarkan sedikit nafas, perlahan mengalir ke tubuh wanita yang memegang pedang peri di depannya. Nafas orang ini meroket, dalam waktu singkat, dia sejajar dengan Xiaoyan. Pada saat ini, mata Xiaoyan menunjukkan ekspresi yang berat tadi. Dulu, aku sendiri yang memperebutkan tangga, tapi kali ini aku diprovokasi oleh orang-orang dari Istana Dewa Bulan.